Terbaliknya logika sejarah. Pemikir Perancis yang anti-kolonial, Frantz Fanon, menguraikan bagaimana kolonialisme menghancurkan budaya dan karakter rakyat dan akibatnya, rakyat di negara jajahan ditinggalkan dalam kebingungan intelektual, hilang kesejatian identitas diri bangsa. Belanda di sini telah berhasil membuat buta, siapa nenek moyang kita. Sementara bangsa ini, gagal, merekonstruksi sejarah leluhurnya, gagap membaca bukti-bukti fisik yang jelas di depan mata, hanya pandai mengamini sejarah yang hanya berdasar perkiraan, filolog Belanda. Perpustakaan Leiden adalah perpustakaan tentang Indonesia terlengkap di dunia, ada 26.000 manuskrip kuno milik Indonesia diangkut ke sana, panjangnya mencapai 12 km, kata Rektor Universitas Leiden Karel Stolker, perpustakaan nasional sendiri hanya mengoleksi 10,3 ribu manuskrip kuno. Tidak sampai separuh, maka sempurna kebutaan kita. Ini klarifikasi terhadap apa yang tertulis di publik saat ini, dalam upaya mengembalikan catatan sejarah negeri ini yang tertulis terbalik guna membangkitkan rasa percaya diri anak bangsa, bahwa kita bukan pengimpor budaya orang lain, tapi kitalah yang mewarnainya. Kerajaan-kerajaan pra-Islam dan situs-situs di Nusantara, tidak berasal atau berdasar salah satu dari dua ajaran yang terlahir di India, tapi tiga ajaran yang terlahir di sana sejatinya berawal dan bersumber dari sini, Nusantara Indonesia maju terdahulu. Ajaran yang tergambar di seluruh situs Nusantara adalah ajaran asli leluhur kita, terdahulu dipelajari di Sefarnat-Vipa hingga kini tersimpan sempurna di Bali. Saat ini tertulis dan terpublikasi, budaya Bali dimulai oleh para resi India, di antaranya Markandeya, benarkah? Siapakah R.C. Markandeya? Mari kita simak. Dalam teks Pasca Veda, Mahabharata Udyoga Parva, 108. Timur, digambarkan sebagai tanah air asal budaya, Veda, di mana pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Timur, adalah Nusantara Indonesia terdahulu, lokasi di mana ajaran awal sebelum Veda, dituliskan di India. Leluhur bangsa Indonesia terdahulu para Brahman, disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanism, sebelum Veda, dituliskan di India. Mereka adalah kaum Saka para Aryan membawa ajarannya, dharmik original, keluar Nusantara mendasari lahirnya Buddhism, Hinduism dan Jainism jauh sebelum nama-nama yang tercatat di bawah ini yaitu Dharmadasa 700-620 sm. Dharmapala 670-580 sm. Sanjaya Belataputa 6 sm. Sariputra 568-484 sm. Sefarnat-Vipa Dharmakirti 610 sm 520 sm. Kumarila Batai 618-540 sm. Adi Sankara 569-537 sm. Krijanayasa, Dapuntahiam 671-702 m. R.C. Markandeya, mengacu pada epik Sanskerta Mahabharata yang terdiri dari 100.000 slokas berusia lebih dari 2.000 tahun berkaitan dengan nama Markandeya, Mahabharata 2, 82.70, tercantum tentang nama Markandeya, berkesinambungan dengan kata Tirta, sebagai berikut. Markandeya yang diberkati oleh Wisnu, melakukan banyak tapasya, di Tirta ini adalah tempat Agnidra beristirahat, setelah membagi jambut Vipa di antara 9 putranya. Dari kutipan di atas, dapat difahami bahwa nama Markandeya sudah ada ribuan tahun dan tertulis pada kitab Mahabharata. Nama ini nanti akan dipakai oleh R.C. di era selanjutnya, kemudian ada tertera kata Tirta. Kata ini adalah kata yang sudah ada lama di Nusantara terdahulu. Kata Tirta berasal dari kata stiti, stiti sama dengan berkelanjutan, memelihara, ta sama dengan kebenaran, kehidupan yang benar, kata ta sering dipakai untuk kata kerta. Agama di Bali pada awalnya bernama Agama Tirta kemudian menjadi Hindu Bali, nama ini baru ditempel tahun 1950. Kutipan, Mahabharata, kata selanjutnya adalah Jambut Vipa, salagrama tempat Agnidra beristirahat di usia tua setelah membagi Jambut Vipa di antara 9 putranya. Jambut Vipa, nama dan lokasi ini ada di Nusantara Indonesia di kaki Gunung Burangrang tercantum wilayah Jambut Vipa, sebagai lembah pendukung, Gunung Sunda Purba, atau kadang disebut Gunung Agung Batara Guru. Adakah literasi kata Jambu juga lokasi bernama ini di India?
RC Markandeya berada di Bali pada sekitar abad ke-9 M, sedangkan Empu Genijaya tertulis dalam Babat Pasek, adalah salah satu dari 5 pendeta bersaudara yang dikenal sebagai Pancatirta, yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan dan Empu Brada. Keberadaan Empu Kuturan dan Empu Brada di Bali sekitar abad ke-11 M, beliau semua para RC di atas adalah asli putra Nusantara. RC Markandeya tertulis di publik berasal dari India atau di publik sering tertulis India Selatan, apakah benar? Perhatikan, tertulis dalam sloka, Buana Tatwa, tentang Maharsi Markandeya. Sang Ayati Mewang Sang Niata pada Sira Apekik Listu Paripurna, Wicaksaneng Aji, Wibuhing Sastra Utama. Sang Ayati melanjutkan jejak leluhurnya menjadi seorang pertapa, beliau berputra Sang Prana, demikian pula adiknya yang bernama Sang Niata, berputra Sang Merakanda, setelah dewasa Sang Merakanda beristrikan Dewi Manaswini, berputra Maharsi Markandeya. Selanjutnya Maharsi Markandeya beristrikan Dewi Dumara, menurunkan Maharsi Dewa Sirah yang beristrikan Dewi Wipari yang kemudian menurunkan banyak putra. Adakah nama-nama di atas itu nama India? Atau adakah sumber India yang menyebut silsilah lengkap nama Maharsi Markandeya siapa ayah ibu serta anak istrinya, lengkap seperti di atas? Resi Markandeya melakukan penanaman Pancadatu di Pura Penataran Besaki, juga RC Agastya melakukan banyak ritual agama Tirta di Bali. Ini tata cara Nusantara, tidak terdapat di India, ditambah ada peraturan di sana yang tidak tertulis bahwa orang suci tidak umum membawa ajarannya keluar wilayah. RC Markandeya menciptakan sistem irigasi, subak di Bali, adakah ini di India? Catatan sejarah negeri ini tertulis terbalik, sejatinya kitalah yang mewarnai India. Keturunan Maharsi Markandeya tersebar di seluruh Bali, pura padarmannya di sebelah timur Penataran Agung Besaki, sebelah tenggara Padarman Dalam, demikian juga pura kawitannya tersebar di seluruh Bali, seperti di Takmung Kabupaten Klungkung, Batu Bulan Kabupaten Gianyar, Jatiluwi Kabupaten Tabanan dan lain-lain tempat lagi. Tidak benar para RC Majapahit lari ke Bali. Krijanayasa, Dapuntahiang, abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 melakukan Sidayatra, yaitu perjalanan suci, membawa Dharma, juga para alumni wisudawan dari Universitas Dharmapala. Ini lokasi yang dilihat Itesing abad 7 M. Krijanayasa pergi menyebar ke arah utara juga ke barat bersama 2.213 orang. Hal ini pula yang dilakukan RC Markandeya sampai ke Bali. Krijanayasa melakukan Sidayatra, marlapas perjalanan suci membawa Dharma ke wilayah Nusantara menyimpan di Bali. Kerajaan Nusantara Srivijaya, Majapahit, Pajajaran melarang memungut pajak di Bali. Di sini, Dharmik original tersimpan sempurna. Belanda telah berperan Meng, India, kan Bali, mendatangkan orang India ke Bali, Meng, Kasta, kan Bali 1910 karena pengaruh inilah banyak orang Bali 1930 belajar ke India, intelektual dan akademisi Bali berkesimpulan Bali lebih sempurna, begitu juga filosof Rabindranath Tagore. Tidak ada catatan sejarah kita sebelum tahun 78 Masehi, ini akibat penghitungan awal tahun Saka di prasasti dimulai tahun itu, dan sejarah kita sebelum tahun itu terpublikasi, primitif, manusianya menganut animisme, dinamisme, ini tidak benar. Kerajaan-kerajaan pra-Islam dan situs-situs di Nusantara, tidak berasal atau berdasar salah satu dari dua ajaran yang terlahir di India, tapi tiga ajaran yang terlahir di sana sejatinya berawal dan bersumber dari sini, Nusantara Indonesia maju terdahulu. Bahwa kita bukan bangsa, pengimpor, budaya orang lain, tapi kitalah yang mewarnainya. Indonesia Arya. By, Santo Saba. Info e-book, WA 0813 2132 9787.